Welcome back to Daily Frame Moto Vlog ya. Jadi hari ini gua bakal eksekusi si spool 12 volt dan ya seperangkat Arab full wave di motor ini. Ini udah gua pasang voltmeter. Jadi kemarin gua habis pakai motor ini dan gua nyalain semalaman full. Alhasil akinya tekor ya. Bisa kita lihat di sini voltasenya 11,9. Sebenarnya untuk voltase normalnya 12 volt. Ini kita cek pengisian awal biar nanti kita tahu dia pengisian itu di berapa. Coba ya kita starter dulu motornya. Pagi guys, belum panas. Dia malah nggak nambah ya spoolnya ya. Mungkin dia juga kayaknya lagi ngisi gitu loh. Jadi ya begitulah kondisinya. Ya, jadi voltasenya juga nggak nambah signifikan. Gua nggak enak untuk geber lebih lanjut karena posisinya di komplek ya guys. Jadi ini juga pengisiannya nggak normal. Jadi memang ini ngisi tapi harus RPM-nya tinggi banget gitu. Secara dia udah pakai daymaker. Bisa kalian lihat, ini udah pakai daymaker. Tapi pengapiannya masih pakai kiprok bawaannya gitu guys. Jadi itu alasan kenapa si motor ini sering tekor ya dari pengisiannya gitu. Kiproknya mana ya, sebentar aku buka dulu. Nah ini ya, bisa kalian lihat dia masih pakai kiprok bawaannya dan voltasenya ya gitu 11,9, ini nggak 12, jadi makanya tekor di atasnya. Ya, jadi gue udah nyiapin beberapa alat ya di sini untuk mendongkrak performa Wincepe ini. Gue udah menyiapkan beberapa, mana? Spool kiprok, ini layar standby namanya. Mana ya? Ini spool kiprok, jadi naon ya? Voltmeter ya. Oke, jadi ini adalah alat dan bahan yang akan gue gunakan. Di sini gue pakai kiproknya pakai punya Nmax dan spool 12 volt. Jangan lupa ini soket kiproknya. Jadi dengan ini aja sebenarnya udah lebih dari cukup ya. Sisanya adalah voltmeter untuk memantau volt kalian ya, volt motor kalian. Ini kayak jadi thumbnail lucu ya. Jadi kayak gitu ya guys. Ini gua mau langsung eksekusi aja. Kita buka dulu, bongkar mulai dari bawah, terus apa namanya, cover mesin pakai 8 sama 10 ya guys. Untuk video pembukaannya nanti gua time lapse aja. Nah kemarin ada masukan dari abang ini kalau katanya terlalu cepat ya untuk time lapse. Gua cobain untuk lebih perlambat lagi, tapi yang jelas nanti gua coba untuk jelasin baut mana aja yang harus dibuka. Jadi di sini ada 1, 2 di bawah, 3. Nah ini kebetulan dia nggak kepasang bautnya. Terus sebelum kalian buka ini baut dari persneling itu kalian copotin dulu. Terus di dalamnya ada mur 14. Di sini gua bakal pakai impact biar prosesnya lebih cepat gitu guys. Oke, kita lanjut aja, sikat videonya bakal gua time lapse dulu.
Oke guys, kita lanjut ya karena ini bukan di bengkel gue, jadi ya banyak toolsnya lupa. Oh ya, ini juga tadi dol si mur, karena ini bukan mur bawaan ya, karena ini mur yang seharusnya. Nah, kalau mur seharusnya harusnya langsung pas ya. Intinya gue ganti mur juga, dan gue udah beli trackernya. Gue lupa kalau di bengkel ada ya, kalau di sini nggak ada. Nah, ini dia tracker. Udah lah, kita langsung aja habis screen biar tahu kondisinya, karena ini nggak gue tambah gimana gitu ya abang-abang semua ya. Ini masih baru nih, baru ini mas simpannya. Wow, Waika mungkin udah kelamaan digetok ya. Nah, ini mah batagor dulu kayaknya. Oke guys, ternyata gue yang salah muter ya. Udah lama nggak pakai magnet. Oh, ini kita pakai. Puternya ke kiri ya ternyata ya. Nah, baru namanya alat baru ya. Nah, ini kita langsung aja dari sini. Nah, udah terlepas ya kawan-kawan. Jadi karena emang ini bukan di bengkel, oh, pakai batu ya bukanya ya. Udahlah, yang penting sudah mestinya. Nah, ini dia spool lamanya dan ini spool barunya. Oke. Oke, jadi kita akan langsung aja bongkar ya. Ini kita bisa lihat ini masih, ini kayaknya spoolnya udah gantian nih. Nah, ini spool jalan dan ini spool pengisiannya. Tapi di sini masih AC ya. Kita bisa lihat apa namanya? Kameranya gua ubah dulu set. Nah, itu masih AC ya, bisa kalian lihat. Nah, karena masih ada yang masuk ke sini gitu, belum full wave. Sedangkan kalau yang ini semua gulungannya nggak ada yang nempel ke masa. Ini keluar dari ujung sini, masuk dari ujung sini, keluar dari ujung yang sebelah sini. Ini kita ganti dan kita pasang, nanti dua kabel ini naik ke atas gitu guys. Jadi kita langsung bongkar aja ya kan. Ini kita bongkar ya guys ya, di baut-bautnya. Ciri-ciri dia kalau misalkan udah full wave atau half wave lah ya, karena ini masih AC sebenarnya.
Ya orang-orang bilang di DC ini tuh dia ketika tidak ada spool yang nyambung ke masa. Nah kalian bisa lihat di sini ini masih ada nyambung ke masa. Sebenarnya bisa aja gue yang ininya disambung naik ke atas, tapi gue takut hasilnya nggak maksimal gitu. Jadi ya udahlah, daripada gue akal-akalin atau gimana, mending kita ganti aja sekalian sama spool yang dia full lilitannya gitu. Jadi hasilnya juga bakal maksimal nanti ke depan. Ini juga isolasinya udah keras banget ya. Nah ini dia. Nah, nanti untuk perkabelannya nanti kita pakai kabel 2 ini ya. Tapi gue bakal make sure dulu ini semuanya oke. Tapi ini ada beberapa kabel yang sambungan ya. Nah takutnya gue dari sambungan ini yang akhirnya nggak maksimal gitu. Nah ini juga ada sambungan ternyata di atas itu. Ntar kita coba untuk bersihin, kita rapihin lagi, dan kita pasang si spool 12 volt gitu. Sebenarnya di jalur Win ini lebih mudah ya, nggak sesusah yang Vespa. Kalau Vespa dia agak jelimet lagi. Kalau ini udah aja tinggal kayak gini dan tidak banyak butuh penyesuaian gitu. Oke, ini akan gua setting dulu. Ini juga bakal gua tutup dulu, takutnya jadi masalah. Jadi sebelah sini kalian bisa lihat. Nah ini ada sambungan kabel. Ini aslinya warna kuning sama putih ya, cuman dia kesini udah disambungin pakai kabel merah. Nanti dua kabel ini yang bakal gue tarik ke atas dan nanti munculnya di kabel kuning. Untuk skemanya nanti bakal gue jelasin. Gue bakal pasang ini dulu sambil dibersihin dulu kali ya, dibersihin. Jadi nanti selama pemasangan akan gue time lapse atau gue skip. Intinya ini tuh diganti pakai ini gitu. Jadi ya udah tinggal plug and play, dan kalian jangan khawatir kalau misalkan kabelnya kebalik. Jadi ini sama aja. Nanti kita setting di atasnya gimana, dan gue tuliskan atau gue cantumkan skemanya bakal gimana. Thank you guys. Oke guys, kita lanjut. Jadi lagi agak hujan. Ini spoolnya udah terpasang ya. Gue bilang tadi yang kabel kuning sama kabel putih kita sambungin. Dari dua-duanya ini boleh ketukar ya, tapi nanti di atasnya kita setting lagi. Tapi nanti yang kuning itu keluar dari sini. Nah ini kita langsungin ke kiprok. Nanti di kiprok gua jelasin lagi. Nah yang putih dia keluar di sini juga warna putih ya. Bukan lihat yang ini ya, lihat yang putih yang ini. Nah ini putih yang ini. Nah ternyata gue baru sadar ternyata ini kiprok udah rubahan. Itu dia punya bit kayaknya deh, ini bit atau vario. Dan gue ganti pakai NMAX, jadinya agak jelimet. Yang jelas nanti kalau di kiprok NMAX itu yang dua ini dia itu masuk yang spool. Jadi ibarat kata ini spoolnya kayak gini nih, masuk dua ke sini. Nah yang ini itu buat positif aki, yang ini buat masa gitu ya guys. Nah ini gue mau nyusun dulu karena kayaknya agak ketuker-tuker. Jadi kalau di Win itu kiprok bawaannya itu kakinya 3 ya guys. Ini udah 4, ini udah rubahan. Jangan ngambil ground juga dari sini gitu. Nanti kalau misalkan udah kesusun, gue bakal laporan lagi sama yang punya ya. Ini sekaligus gue laporan juga sama yang punya bahwa ternyata kondisinya kayak gini ya guys. Ini tuh masa nih harusnya. Oke, gue bakal utak-atik dulu si warna ininya, apa namanya, warna kiprok warna kabel-kabelnya ya guys ya. Ini lagi hujan, jadi ya ditemani dengan perkabalan ini ya. Oke, lanjut. Oke guys, jadi ini udah beres gua pasangin ya. Jadi bisa kita lihat ini tadi spool yang ini udah terpasang di sini dengan baik. Nah, kan tadi keluar, gue jelasin secara singkat lagi ya guys. Itu keluar di kabel kuning dan kabel putih ini. Bisa kalian lihat, nah kabel putih dan kuning ini. Nah yang kuning kalian tarik keluar. Kebetulan ini gue adanya kabel yang ini. Kalau bisa nanti kalian samain. Itu di bagian bawah sini. Ya kan kalau ada pinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih kayak gini.
Yang kita pakai itu cuma 4 ya guys sebenarnya. Yang tengah nggak usah dipakai. Nah, spool itu masuk dari sini, 2 ini. Ini mau kebalik juga nggak apa-apa. Nah, yang putih ini masuk, das, keluar dari yang putih sebelah sini. Jangan ketukar, yang ini masa nih guys. Ini dia putihnya ada strip hitam. Kalau di Win kayak gitu. Nah, yang putih ini masuk ke bawah. Udah nih selesai. Itu arus udah masuk ke dalam kiprok. Nah, tinggal kiprok keluarin. Nah, harus ada masanya itu yang di sebelah sini. Pin nomor 3. Ini tuh adalah masa. Masanya kalian bebas mau kemana aja. Di sini gue langsung ke kabel yang ini nih. Ini ada masa, seret. Gue tarik kabel. Nah, ini yang di bawah ini. Nah, ini gue tarik, simpan ke sini. Nah, positif ini bisa sebenarnya langsung ke aki. Cuman di sini gua ke yang kabel merah. Nah, ini biar gak banyak sambungan lagi. Nah, kabel merah ini tuh positif aki. Nah, ini masanya karena gua tembak, jadi ini bisa kalian nonaktifin aja, nggak apa-apa. Terus kan tadi nyisa ya, itu udah beres tuh kiprok, udah alirannya udah jelas kemana-kemananya. Nah, ini sisa yang kabel kuning. Ini tuh kabel kuning ke lampu AC ya. Nanti ini kalian bisa sambungin ke ini nih, kiprok yang sebelah sini. Ini belum gua sambungin karena kabel gua nggak cukup. Kiprok, sorry, apa namanya ini? Flasher ya, yang hitam. Ini kalian sambungin aja ke situ. Itu nanti nyala lampunya. Nah, berhubung di gua ini udah perubahan ya yang sebelumnya. Jadi emang kayaknya di dalam ini udah dia sesuaiin gitu. Jadi ini kabel udah diacak-acak sebenarnya. Tapi kalau yang orinya sesuai penjelasan gue yang tadi gitu. Ini kita gabungin dulu. Jadi di dalam sini tuh dia udah berubah ya. Karena tadinya pakai kiproknya punya bit, antara bit atau vario. Nah, ini kita bisa lihat voltmeternya menunjukkan angka 11.8. Dia kalau misalkan di bawah 12 volt akan kedap-kedip gitu. Ini untuk sementara lampu udah nyala ya, terang. Kita cek pengisiannya. Ini keadaan lampu nyala. RPM sedikit aja dia udah 12.2 tuh. Setengah 13.2. Jadi ini worth it ya. Kenapa dipasangnya yang handmade ini? Ini langsam aja dia udah 12 ke atas ini. Dia biasanya kalau gua jalan dipakai di Vespa itu bisa sampai 14.1 apa 14.2 gitu. Ini udah lebih dari cukup. Terlebih ini kondisi akinya juga nggak 12 volt pertama mulai. Tapi dia udah bisa ngisi. Nah, pelan aja udah 13 tuh. Pelan aja udah 13 ya. Jadi ini aman, tanpa beban. Kalau ini pakai beban lampu utama, coba. Nah, lampu utamanya. Tutup ya. Itu gua baru buka ya sebagian kecil gas, tapi so far udah aman. Ini gua mau rapi-rapihin dulu terkait si kiprok yang baru gua pasang. Terus beberapa lampu yang masih lampu kawat gua bakal ganti ke LED biar lebih hemat lagi pemakaian listriknya. Gitu guys. Gua harap kalian ngerti ya apa yang gua jelasin. Tapi kalau kalian gak ngerti, kalian bisa ramein aja kolom komentar. Bingung-bingung kalian bisa nanya di sana gitu guys. Ini gua mau rapi-rapihin dulu biar nanti kabelnya lebih enak lagi dan safety. Gitu guys, ini keseruan gua untuk ganti spool dan kiprok MX. Oke guys, thank you banget. Gua lanjutin lagi nih project Win 100 nya cobek. Bye.